Diketahui masalah tersebut adalah untuk mencari keadilan sang anak. Anak tersebut dilahirkan memiliki tulang tertinggi dan berpotensi menjadi yang terkuat di masa depan, akan tetapi ingin dibunuh oleh keluarganya sendiri. Si Ziling tidak melawan seorang diri, ia bersama istrinya yang diketahui bernama Chun Nining. Dan scene berpindah ke sebuah desa yang bernama Desa Batu. Terlihat beberapa anak yang sedang berlatih di pagi hari, salah satu di antaranya adalah Xiahou kecil. Latihan itu dipimpin oleh kakek kepala desa yang bernama Xiunfeng, yang berpesan harus bangun pagi dan bekerja keras setiap hari agar memperkuat kekuatan fisik sehingga bisa mempunyai pegangan untuk bertahan hidup di pegunungan ini. Pekerjaan utama warga di Desa Batu adalah berburu binatang-binatang buas. Selain untuk dijadikan makanan, juga terdapat esensi binatang. Salah satu di antaranya bisa dijadikan obat untuk pemurnian. Di tengah perburuan muncul gadis ilegal yang juga ikut memperebutkan hasil tangkapan mereka. Di saat yang sama, gunung berapi mulai bererupsi. Yang sontak si kakek kepala desa mengatakan kepada dirinya sendiri, pemandangan seperti ini mungkin saja ada harta karun surgawi yang akan muncul. Singkat cerita, mereka kembali ke desa dan membawa hasil buruannya. Anak-anak lain terlihat senang ketika ayahnya datang dengan selamat. Tetapi tidak dengan Xiahou yang terus-menerus memikirkan orang tuanya yang pergi entah kemana. Scene beralih ke pemandian obat yang berisikan esensi binatang buas yang telah diburu sebelumnya, yang bertujuan untuk pemurnian kekuatan tulang. Xiahou bermaksud ingin meminum susu hewan setelah pemandian ini selesai. Beberapa anak merasa tidak kuat dan memutuskan untuk keluar dari tungku obat tersebut kecuali Xiahou, karena ia bertekad untuk meminum susu hewan yang telah dijanjikan si kakek Yunfeng. Tak lama keluar sebuah esensi dari badak api berkepala dua yang berbentuk seperti kristal dan Xiahou diperintahkan untuk cepat menyerapnya. Singkatnya, Xiahou kecil berada di sebuah akar pohon besar yang merupakan roh pengorbanan yang melindungi Desa Batu, dan diketahui pohon tersebut bernama Dewa Willow. Xiahou menanyakan di mana keberadaan orang tuanya sekarang. Tak lama datang adik kecil yang memberitahu bahwa Pihou dan teman-temannya sedang berburu sebuah telur di sebuah gurun. Xiahou yang sudah berada bersama mereka mengajak untuk segera lari dari sarang.
Tetapi Piao bersikeras untuk membawa telur burung tersebut. Serangan dari elang itu tepat mengenai tali yang membuat mereka semua terjatuh. Sesaat setelah sadar, Xiao menyarankan lari ke hutan batu dikarenakan medan di sana tidak bagus untuk Green Scale Eagle terbang. Berniat untuk menyelamatkan teman-temannya, Xiao memancing elang itu untuk terus mengejarnya dengan cara membawa telur tersebut. Xiao dibantu oleh teman-temannya dikarenakan jika tidak membawa Xiao pulang ke desa dengan selamat, bagaimana mereka akan menjelaskan kepada kakek Yunfeng. Saat beralih ke desa batu, mereka mendengar suara anak-anak yang tak jauh dari desa tersebut. Tak ada jalan lain, Xiao pun menerobos gua yang terblokir tumpukan batu dan sampailah mereka di dalam sebuah gua peninggalan nenek moyang desa batu yang merupakan sebuah rune. Dalam situasi terdesak, ayah dari anak-anak tersebut datang untuk menyelamatkannya. Kakek Yunfeng memerintahkan Ahu dan Asan untuk menahan serangan Green Scale Eagle, dengan begitu ia bisa membawa pergi anak-anak ke tempat yang lebih aman. Kemudian Dewa Willow membuat sebuah perisai untuk menahan si burung ganas tersebut. Saat situasi sudah mulai terasa aman, telur elang tersebut menetas dan tak lama ia pun mati. Melihat anaknya mati, si elang hijau pun menerobos perisai tersebut. Tak lama datang bantuan Dewa Willow untuk menyelamatkan si anak Green Scale Eagle yang sudah tidak bernyawa. Dewa Willow tidak hanya menyelamatkan bayi elang tersebut, juga menyebabkan ia bergenerasi dan membangkitkan warisan primordial di dalam darahnya. Scene beralih di mana si paman memberitahukan Mythical Lion kemungkinan besar sudah mati di pedalaman hutan belantara. Di pagi hari, Xiao sedang bermain bersama bayi elang tersebut dan memberinya nama Ziyun. Ziyun memunculkan pola rune di permukaan kulitnya. Diketahui bahwa spirit rune binatang yang kuat, jika berhasil mempelajarinya bisa menguasai teknik misterius dari binatang tersebut. Singkat cerita, Xin berpindah ke hutan belantara. Sedikit pengetahuan, jika binatang buas langka yang mati, ia pasti meninggalkan sebuah harta karun. Tak heran harta karun tersebut menarik perhatian para binatang buas untuk memperebutkannya, dan salah satunya Mythical Lion ini. Xiao secara diam-diam mengikuti jejak mereka di tengah hutan, dan pada saat yang sama ada seorang pria misterius yang membuntutinya. Pada saat itu, Xiao sedang mendengar pembicaraan kakek Yunfeng untuk menyuruh si paman agar mengambil darah si Mythical Lion. Si paman menyuruh Xiao untuk pulang, akan tetapi Xiao bersikeras agar tetap ikut. Ia pun cukup percaya diri untuk membantunya dikarenakan Xiao telah berhasil mempelajari teknik Green Scale Eagle.
Singkat cerita, di tengah perjalanan, si paman melihat para monster yang juga memperebutkan tubuh si Mythical Lion. Tak lama mereka pun dikagetkan oleh mayat binatang buas besar yang menghalangi jalannya. Si paman dikejutkan oleh binatang buas di tengah jalan dan mengiranya sudah mati. Adegan kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Xiahou berniat untuk menahan serigala tersebut yang menimbulkan jembatan yang terperosok. Xiahou memberi saran agar meminta bantuan si elang hijau dikarenakan ia bisa terbang. Alih-alih menunggu bantuan datang, serigala tersebut muncul ke permukaan dan kembali mengejar Xiahou. Dan tak sengaja ia menemukan makam si Mythical Lion. Dan tak lama si elang hijau datang menyelamatkan Xiahou. Akan tetapi si Mythical Lion hanya berpura-pura mati untuk memancing para musuhnya mendekat. Tak ada jalan keluar lain, kemudian si elang hijau menerobos dengan paksa perisai tersebut dan membuatnya terkena racun. Pada serangan terakhir, ketika para musuhnya sudah dikalahkan, Mythical Lion pun mati kembali. Singkat cerita, Xiahou dan elang hijau membawa tubuh si Mythical Lion, akan tetapi racun sebelumnya sudah mulai bereaksi dan membuat si elang terjatuh dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang misterius. Diketahui bernama Beifeng dari kompleks sebelah yang juga ingin merebut si Mythical Lion. Akan tetapi orang tersebut sangatlah licik dan menipu Xiahou. Ia mengatakan bahwa Surah Pengorbanan Desa Bei memerintahkannya untuk menangkap Mythical Lion. Ketika ditinggal pergi, Beifeng menunjukkan kelicikannya. Di tengah perlawanan, para paman desa batu mendengar teriakan si elang hijau dan langsung mencari jejak mereka. Di sisi lain, Xiahou pun mengamuk hilang kendali dan tak sengaja membunuh si Beifeng.
比凶少还残忍！ Fatality. Para pasukan Beifeng tidak tinggal diam dan berniat untuk membalas dendam. Akan tetapi bala bantuan datang tepat waktu. 那边那个人， Pada saat yang sama, roh pengorbanan desa Bei muncul saat tahu para penduduknya telah terbunuh. Dan diketahui roh pengorbanan tersebut bernama Lao Bei. 往哪里走？我要你们偿命！ 一个都跑不了！小不点儿，竟然能和老贝平分秋色！小不点儿， Saat mereka semua dalam keadaan terpojok dan tak ada jalan lain, Xiao memohon bantuan kepada Dewa Willow agar keluar untuk memberikan mereka bala bantuan. 强时认命吧！ 有神！ Singkat cerita, mereka telah kembali ke desa batu dan mengucapkan terima kasih. 多谢柳神出手救下石村子。 Akan tetapi Dewa Willow memberitahu akan malapetaka yang semakin dekat dan tidak mungkin bisa tinggal di sini dalam waktu yang panjang. 大荒天灾将至，此地情况紧急。天灾？怎么会？ Di tengah pembicaraan mereka, Xiao kembali menanyakan tentang di mana ayah dan ibunya. 能告诉我的阿爸阿妈在哪里？ Akan tetapi Dewa Willow tidak bisa menjawabnya sekarang. Dengan cara bertahan hidup dan melatih diri agar lebih kuat, bisa dipastikan akan ada kesempatan untuk bertemu mereka lagi. 族长爷爷放心吧，我会全力修炼的。 再见到他们， Dijelaskan pada sejak awal zaman kuno, nenek moyang umat manusia berada di tumpukan tulang warisan kuno dan menemukan sebuah rune. Dan rune ini mengandung kekuatan dari makhluk purba. Untuk sepenuhnya memahami dan menggunakan kekuatan si makhluk purba, rune ini harus dimasukkan ke dalam tubuh dan mengolahnya. Karena semacam ini bisa disebut Blood Transformation Realm. Singkat cerita, Xiao berada di patung batu raksasa untuk melakukan pemurnian agar tubuhnya meningkat ke Blood Transformation Realm. Tak ketinggalan si kakek Yunfeng juga menambah obat esensi Mythical Lion. Jika pemurnian sudah dimulai, maka tidak bisa berhenti di tengah jalan. 你准备好了吗？绝对不能中途停止，否则 Demi bertemu ayah dan ibunya secepat mungkin, Xiao bertekad untuk menyelesaikan pemurniannya. 为了早日与阿爸阿妈相见， Di sisi lain, 4 monster purba tertinggi bertarung untuk memperebutkan harta karun yang terletak di dasar gunung berapi. 我准备好了。 滚开！是我的红旗！ 山宝出世了！ 山宝没有你们的份儿。与我联手，山宝。 Pertarungan hebat para monster tersebut membuat daratan hampir hancur. Salah satu monster memprovokasi untuk merusak daratan, dan menurutnya sedikit makhluk yang mengetahui harta gunung ini akan semakin baik. 将这里的主人 我来处理这场灾难吧！不如再见！快住手！没想到你们的杀性如此之重。 我没事，这里快塌了。 Di sisi penduduk desa batu, Dewa Willow telah membuka saluran transmisi untuk menyelamatkan penduduk dari kehancuran dan memindahkan desa batu ke tempat lain.
Si kakek Yunfeng memerintahkan Ahu untuk membawa semua orang kembali dan bersiap. 阿虎，你立刻带着大家回去，快走！ Ia tidak bisa meninggalkan pemurnian Shihao dikarenakan situasinya dalam keadaan kritis. Kakek Yunfeng dan Ziyun berusaha untuk mengulur waktu demi pemurnian Shihao berhasil. 子云， 等等，别走！好像有用，爷爷，我好像成功了！到底怎么回事？啊，族长爷爷，紫云！ 快！ 哦，不行，这可是祖传的宝贝。子云，小心！ 族长爷爷，救我！小不点，快回来呀！ Mereka semua pun berada di desa batu yang baru. “这里就是死后的世界。走，大壮，你疯了！石村已不在大荒了。这湖里的鱼多么肥美啊！族长，石村人在哪里？我现在就想回去。 Shihao berniat untuk kembali ke daratan, dikarenakan ia takut jika ayah dan ibunya datang menemuinya, mereka tidak akan bisa bertemu. 现在回去太危险了，这里不是挺好的吗？干嘛要回去？不行，绝对不可以。 他们要多着急，我怕万一我阿爸阿妈来接我，去给他们留下到这儿的地图就回来，绝不久留。但还是要快去快回。好吧， Singkat cerita, Shihao dan Ziyun memutuskan untuk kembali ke desa batu yang telah hancur. 这是石村，就能找到我们的新家了。 Tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang muncul dari permukaan dan tak lama tangan tersebut berubah menjadi seekor monyet kecil. Dan Shihao memberinya sebuah nama. 毛球吧，无知，它叫朱燕。 Datang si gadis kecil api yang bernama Huoling Er yang sebut saja Erling. Ia memberitahu identitas si monyet tersebut yang ternyata salah satu monster tertinggi yang bertarung untuk memperebutkan harta gunung dan ia bernama Vermilion F. 你把它给我。 Si Erling meminta Xiao agar menyerahkan Mouqiu padanya dengan cara membayarnya dengan uang yang banyak. Akan tetapi Xiao tidak ingin memberinya lalu berniat untuk membawanya pulang dan menjadikannya makanan. 我要带回去给皮猴他们加加餐。哼，我也会。你才是那什么四大凶兽吧？翅膀都长出来了。你才是凶兽！四大至尊！那就看看吧。 走，咱们不理那个大火龙。 Erling pun menangis karena tidak bisa mengalahkan Xiao dan membawa si monyet kecil tersebut. Ternyata Xiao hanya berbohong dan berniat untuk menyembuhkannya saja. 你把朱燕给我，不给。我这是要带他回村子，请纪灵为他疗伤。只要你不吃朱燕，我什么都答应你。我又不傻，毛球肯定不简单。 Tak lama kereta kencana pun datang untuk menjemput Erling. Yang ternyata Erling adalah putri dari Kaisar Api. 殿下，您的父亲很担心您。我要回去了，喏，治好他。人家出门有阿爸担忧。 Singkat cerita, penduduk desa batu melakukan upacara untuk menyembuhkan Mouqiu si monyet kecil di hadapan Dewa Willow. Dewa Willow berpesan agar tetap merahasiakan identitas Mouqiu sebagai Vermilion F.
切记，朱颜来历。这里便是石村的新家了。又在想你阿爸阿妈了。Kakek Yunfeng memberi Xiao sebuah harta karun tulang Mythical Lion. Harta tersebut akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. 来，爷爷给你个宝贝，族长爷爷，我看不懂。酸泥宝骨，这对你以后的修炼。 Nampaknya Xiao rindu akan kedua orang tuanya. Ia mengatakan kepada kakek Yunfeng, apa ayah dan ibuku tidak merindukanku? 我阿爸阿妈是不是不要我了？我的阿爸阿妈难道不想我？别胡思乱想，他们啊，一直念着你。 Di tengah pembicaraan, Dewa Willow pun memberikan Xiao jawaban bahwa ayah dan ibunya sedang memiliki kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. 有常人无法承受的苦衷 Xiao pun bersikeras untuk mengetahui keberadaan mereka. 我记不起来。的灵石之中。 Singkat cerita, Dewa Willow mengeluarkan sebuah tungku yang beratnya 2 kali lipat dari batas kemampuannya. Apabila ia bisa mengangkatnya, itu bisa meningkatkan kultivasinya ke Blood Transformation Realm dan membantu mengingat masa lalunya. 柳神，这对10号来说太可怜。举鼎，没问题。我也知此关艰难，我明白了，让我试试。我一定要举起这个鼎，得到阿爸阿妈的下落。这样干坐着，什么也领悟不到啊！ Scene beralih ke sebuah sungai yang dimana Xiao sedang berusaha menguasai teknik Mythical Lion pemberian si kakek Yunfeng. Dan Xiao pun berhasil mempelajari teknik Mythical Lion yang memiliki kekuatan petir. Di hari ini, Xiao telah menembus puncak tertinggi Blood Transformation Realm dengan tekad yang kuat memaksa Dewa Willow untuk memberitahu informasi tentang kedua orang tuanya. Scene beralih ke dalam ingatan Si Hao yang dimana berlatarkan puncak gunung es. Dewa Willow memberitahunya bahwa pada saat itu kakek Si Hao yang bernama Si Zongtian sedang mempersiapkan pemurnian untuk Si Hao. Di tengah perjalanannya, ia membunuh seekor naga dan memicu kemarahan para naga yang sudah dewasa. Hidup dan mati kakek Si Hao tidak diketahui. Setelah kedua orang tua Si Hao mengetahuinya, mereka bergegas untuk pergi mencari keberadaannya. Scene beralih ke aula utama istana Wu, yang dimana Si Hao kecil menangis karena ingin ditinggal pergi oleh ayah dan ibunya. Si Ziling yang ingin segera pergi menitipkan Si Hao kecil kepada para keluarganya. 乖，浩儿，要听大娘的话。请各位长辈帮忙照顾浩儿，你们放心去吧，我会好好照顾好。爹一日不回，子玲一日也无法安心。很快就会回来。浩儿，大娘带你去看赤羽鹤。 Saat itu kakak saudara Si Hao, Shi Yi, menggunakan pupil gandanya untuk melihat tulang dalam di tubuh Si Hao, yang merupakan keberadaan tulang tertinggi. Yang sontak si bibi mempunyai niatnya tersendiri dan tetap merahasiakannya kepada siapapun. Kedua orang tuanya melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai yang berbahaya. Untuk menemukan petunjuknya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan. Scene beralih ke halaman sebuah rumah. Si Hao kecil ketika dijanjikan bibinya untuk melihat seekor bangau ciu, ia terlihat sangat senang. Sampai di mana Xiao dibawa bibinya ke sebuah ruangan bawah tanah. 进去了就能看到，只需要一会儿便好了。娘，叶儿，别怕。大娘，赤羽鹤在哪儿啊？大娘，动手吧。
这世间的至宝本就该是你的，我的一儿天生重瞳，注定天上地下成子。既然长错了地方，大娘救我！哥哥，大娘，大娘！ Setelah operasi pengambilan tulang, si gadis pelayan yang bernama Ahman melihat secara langsung kejadian tersebut. Pemindahan tulang ke tubuh Shi pun berhasil, sampai di mana para tetua menghampirinya. Scene beralih di aula utama, mereka berdebat di depan leluhur untuk mengadili si wanita jalang tersebut. Akan tetapi, si leluhur lebih berpihak kepada si wanita jalang dan secara tidak langsung merugikan pihak Xi Hao. Ia mengatakan bahwa Xi Hao dalam keadaan lemah dan tidak bisa menyerap kembali tulang miliknya. Setelah itu, salah satu pasukan memberitahu si pelayan Ahman dan Xi Hao telah menghilang dari istana, dan kemudian tetua tersebut berniat untuk mencari dan menangkapnya lalu membunuhnya sebagai pilihan terakhir. Setelah mereka berdua kembali, Ahman memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada Xi Hao. Dan kemudian si leluhur menghentikan si Ziling. Si tetua tersebut terpaksa menggunakan pupil ganda dan tulang tertinggi milik Xi Yi untuk menghentikan si Ziling.
Dan setelah itu ayah dan ibunya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Dan di perjalanannya mereka menemukan desa batu ini. 石村才是真正的祖地。 Mereka berdua menitipkan Xiao kecil untuk sementara waktu. Kemudian Xiao ingin pergi ke tanah leluhur kedua untuk menemukan orang tuanya. Awalnya si kakek Yunfeng melarangnya dikarenakan sangat jauh dan berjarak 300.000 mil. 万万不可呀！ 族长爷爷， Akan tetapi si kakek Yunfeng tidak bisa menahan Xiao terus-menerus. Lalu ia memberikan sebuah harta tulang yang bisa membantunya berkultivasi. 柳神和这块宝骨，数十年前这个夜， 和柳神一起落下来的。 以你般血境极致之姿，原始贞洁。我会好好参悟修炼它。失去了至尊骨，就不恨了。不就是一块骨吗？时日必然光彩惊世。至尊不是疯的，也不是一块骨头就能决定的。 Karena Xiao bisa mengatakan itu, Dewa Willow memberitahu Xiao sebuah rahasia, yang dimana tulang tertingginya bisa tumbuh kembali dengan seiring bertambahnya waktu. 你是说，我体内的至尊骨还有在？ Singkat cerita, di tengah perjalanannya Xiao bertemu harimau yang sudah terluka oleh seseorang. 不过看样子，他受了很重。大家伙，你的原始宝骨归我了。住手！你干什么？ Yang ternyata harimau tersebut adalah buruan si Erling. 朱燕，大火龙。 Mereka berdua pun bertemu kembali dan cewek mana sih yang gak marah saya dibilang gemuk? 小屁孩，留住！ Di tengah perbakuhan taman ada seekor naga yang terganggu karena kelakuan mereka berdua ini sob. 你胖子，你闯祸了！小白，马球，快跑！怕什么？不过就是头土龙。哼！哎呀，果然。放心，来试试我的酸泥宝书。果然还是太勉强了。浩儿， Setelah Xiao sadar, Erling memberikan cairan telur untuk membantunya pulih. Akan tetapi, Xiao telah berjanji kepada Zion untuk tidak meminum cairan telur. 紫云，他是谁啊？什么紫云青云的？我不听，我不听，请把大盐喝掉，这可是我。哎呀！ Secara nggak langsung, monyet kecil ini ngasih pesan tentang usaha dan kerja keras Erling untuk mendapatkan telur tersebut. 这鸟蛋是你胖子好不容易才找到的。 Kerja keras sob, usaha emang nggak mengkhianati hasil. 还少了什么？拿， Tuh kan, monyet lang pun sampai ngamuk sob saat tahu telurnya dicuri. 快走！我们不是他的对手。啊！ Tak ada jalan lain, mereka pun terjatuh ke sungai es. Saat Xiao dan kawan-kawan sudah berada di tepi sungai, ada sekelompok mbak-mbak yang tertarik dengan kehebatan Xiao yang dapat melarikan diri dari air terjun dan ingin menyelidiki latar belakangnya. 同时还能成功救下同伴，且找机会探查下他的底细吧。实力和人品貌似都不错。胖子，醒醒！你也帮帮女胖子吧。还没醒，只能这招了。坏胚子！你发什么疯啊！你这坏胚，混蛋！我不要再看见你了！
要看见你啊！我还急着去第二祖地呢。我是不是不该打他？怎么大火龙的声音在脑海里挥之不去呢？ Scene beralih di Bukit Ling. Xiao disergap oleh sekelompok mbak-mbak tersebut. Dengan tidak bermaksud jahat, si mbak tersebut memberinya sebuah token untuk mendaftar ke Pavilion Butian. 小兄弟，我们没有恶意，不是打劫的。真是惊人啊！这么幼小，我叫夏优雨，这个你且收。 Yang dimana akademi tersebut merekrut para talenta berbakat di seluruh negeri. 普天阁专门招收这片广袤大地上的奇才，那说定了。 Singkat cerita, Xiao telah sampai di tanah leluhur kedua. 阿爸阿妈到底在哪儿？也不知道。Di saat Xiao ingin memasuki kuil tersebut, ia diperlihatkan seorang pemuda yang membawa obat untuk kakeknya dan ia bernama Xi Jinfeng. 爷爷不会死的。就是太浪费了。何必为将死之人浪费灵药呢？ Di saat ingin melanjutkan aksi bulinya, Xiao secara diam-diam membantu pemuda tersebut. Di sisi lain ada seekor burung hitam yang memata-matainya. 大人，真正的时候回来了。 Yang ternyata burung tersebut adalah suruhan klan Yu. Mereka berdua berniat untuk membunuh Xiao. 那就永远留下来吧。 Tin beralih ke kamar kakek Hai, dan si kakek ini merupakan pelayan setia keluarga Shi. 而我是您的亲孙子，我也是石家的忠仆。爷爷，我是石浩。苍天有眼，和紫菱少爷一模一样。 Xiao melihat kakek Jinpeng yang cedera, dan dijelaskan oleh kakeknya disebabkan oleh pelayan jahat suruhan klan Yu tersebut. 那些恶仆，当年他们不仅想尽办，真正的罪魁祸首是羽族，还买通了这里的恶仆，对我们下手。你和清风为我受苦了。 Di tengah pembicaraan, Xiao menanyakan di manakah orang tuanya, dan si kakek pun memberitahunya bahwa setelah kembali dari desa batu, mereka pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk mengambil obat suci. Dan setelah itu si kakek tidak pernah mendengar mereka kembali. Singkat cerita, pada waktu yang sama mereka pun dikepung. 你总算可以安心的和这里杀了他们。是。怕什么？给我上！ Karena sudah kelelahan, Xiao hanya bisa menggunakan teknik Mythical Lion untuk mengalahkannya. 就让姐姐送你一程。 Di saat wanita jahat tersebut ingin menyerang Xiao, si kakek melindunginya. Karena serangan yang kuat, si kakek tidak bisa bertahan dan kehilangan nyawanya. 不可饶恕！该死的是你们！受死吧！就是天生克我羽族的算你保佑。竟然让这小子得到了！ Fatality. 一命偿命。 Singkat cerita, mereka berdua membakar mansion tersebut dan pergi ke desa batu. Jin pun beralih yang dimana diperlihatkan orang-orang tengah terluka dan si kakek Infeng ditawan oleh sekelompok bandit. 他被胸口抓走了。 Dikarenakan ketua dari bandit itu memiliki kultivasi jalur surgawi yang tak banyak orang bisa mencapai level tersebut. 其首领就是洞天境。 Mereka menangkap si kakek Infeng saat tim berburu sedang di luar 来到石村，趁狩猎队外出， dan memaksa desa batu untuk menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam 3 hari. 六神呢？否则族长他 Dewa Willow pun tidak bisa membantu desa batu dikarenakan semenjak Xiao tidak ada di sana, ia pun tertidur. 救出族长，保
卫石村。令狐叔， Xiahou berniat untuk membantu tim berburu untuk menyelamatkan para penduduk. Akan tetapi si paman tidak mengizinkannya dikarenakan perbedaan ranah kultivasi. Meski ranah Xiahou hanya terpaut satu tingkat saja. 就算你有斑血镜了，但你还是个孩子，你快去后山洞窟。 与洞天境仅差一步，让我去救族长。 Singkat cerita, Xiahou berlatih secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan para penduduk. 我一定要尽快突破洞天境。 你们就不怕遭报应吗？死到临头了，还这么多废话，可怜可笑。来来来，喝！借助它来修行，帮助我突破。云石真解阐述了天地的奥秘。开辟不朽通道。洞天是一个境界，不要急着突破。 原来这就是洞天境，竟让我一下开辟了3个洞天。放了我们族长和石村人！阿虎，阿山，难逃这一劫。石村人，10号，无知庶子，敢大言不但我知道，我要守护族人。杀了他！ 尔可知何谓洞天境？比你更强。修成了洞天境，强行附庸风雅，我呸！ Tidak mudah mengalahkannya, si ketua bandit tersebut mengeluarkan roh pengorbanannya. 纪灵大人，小心！ 那里是境内。族长，令狐叔，带着大家先离开。还来！Setelah Xiahou mengalahkan binatang tersebut, terdapat sebuah harta yang ditinggalkannya. Singkat cerita, Desa Batu merayakan keselamatan mereka dan menobatkan Xiahou menjadi prajurit pelindung Desa Batu. Dikarenakan si Jinpeng adalah adik dari Xiahou, ia pun dianggap sebagai keluarga dan mulai sekarang Desa Batu adalah rumahnya. Dan cerita pun akan terus berlanjut. Dan Xiahou pun berhasil mempelajari teknik mitika lain yang memiliki kekuatan petir.